Akhirnya dari vlog-vlog aku sebelumnya cerita tentang kehamilan, sekarang setnya udah di rumah sakit, di Rumah Sakit Bina Medica. Ini tandanya aku udah lahiran, dan tempatnya Izra Ryan, udah mau 2 hari umurnya. Dan seneng banget akhirnya yang ditunggu-tunggu lahir juga. Dan meskipun proses lahirannya cukup intens, tapi satu sisi juga berlangsung sangat cepat. Aku memutuskan untuk kelahiran normal tapi dibantu dengan induksi. Kalau boleh cerita singkat, hari Senin minggu lalu pas kontrol ke rumah sakit, tiba-tiba kata dokter Opjin aku, dokter Hasra Dianika, "Wah, kamu udah pembukaan 2." Terus aku bingung, lah kok nggak ngerasa apa-apa? Kamu nggak ngerasa kontraksi, Tam? Enggak. Jadi selama ini aku nggak nyadar bahwa perut kenceng itu dinamakan kontraksi. Ternyata pain level aku tuh masih oke lah, masih bisa menahan itu. Terus udah seneng tuh, wah pembukaan 2, bisa-bisa nanti malam brojol nih. Boro-boro malam. Minggu depannya cek lagi, ternyata pembukaannya cuma nambah 1, pembukaan 3. Dan saat cek pembukaan 3 itu usia kehamilan aku udah 40 minggu lewat 2-3 hari. Nah, dokter Opjin aku sih selalu encourage buat lahiran normal. Cuman di satu sisi mikir kalau nunggu lagi takutnya babynya ketuaan umurnya 41 minggu, terus makin gede juga, takutnya susah untuk lahiran normal. Akhirnya memutuskan untuk menempuh lewat jalur induksi, dibantu nih kontraksinya. Sebelumnya udah pernah dengar cerita-cerita teman-teman yang melewati proses induksi, dan itu horor dan benar adanya. Tapi alhamdulillah biasanya kan induksi itu berjalan sampai 12 jam. Kalau di aku itu cuman selama 4 jam berhasil. Jadi waktu proses induksi dimasukin jam setengah 8, setengah 1 babynya udah lahir. Jadi prosesnya ya cukup singkat, dan kalau aku yang ngalamin sih lama ya rasanya. Waktu dokternya dateng sekitar jam 12 lewat, cuma butuh waktu 15 menitan, nggak dan 3 kali. Akhirnya Izra Ryan lahir juga. Semua rasa sakit di awal itu worth it lah, terlupakan saat dengar tangisan bayinya. Nah, sekarang kita udah 2 hari di sini. Izra lagi tidur-tiduran di sana. Arti nama Izra Ryan itu kita udah persiapkan sebenarnya udah lama ya. Udah mungkin di bulan ketiga kehamilan kita udah tahu. Ketemulah Izra. Izra tuh artinya gagah dan pemberani. Ya, kalau Ryan itu salah satu nama pintu surga. Tapi bisa dibilang, bisa ada arti lainnya juga, bayi yang cantik, bayi yang ganteng. Harapan kita sebagai orang tua, pasti ini kayaknya harapan setiap orang tua ya, pengen anaknya tumbuh jadi anak yang soleh, soleha, berbakti sama orang tua, berguna buat lingkungan sekitar gitu. Menerangi semua orang yang dekat dengan dia. Pokoknya jadi anak yang cheerful juga, pribadi yang menyenangkan. betul. Jadi dengan kehadirannya sosok Izra Ryan, semuanya harusnya ini ya, happy. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, udah bisa lihat kan ambience-nya itu bukan kayak lagi di rumah sakit, tidak ada di rumah sakit yang menyeramkan, sangat menyenangkan, membuat adem. Kemudian juga lokasinya sangat strategis, di tempat ini banyak toko-toko, jadi kalau buat bapak yang bosan bisa melipir ke depan. Kita tur lagi yuk. Nah, sekarang kita
kita udah ada di lantai 3. Ini ruangan bersalin sama ruang rawat inap juga. Kita akan ngintip ya, ada nurse stationnya juga sama tempat bayi-bayi lucu. Tapi sekarang kayaknya mau ngeliatin kamar aku ada di mana, terus ruang bersalin kemarin di mana. Nah, kalau di belakang ini adalah nurse stationnya. Udah ada dokter yang standby, ada perawat juga. Halo semuanya. Tuh, masih semangat ya. Oke, kita keluar lagi. Yuk. Nah, ini kamar bersalin aku kemarin 320. Kalau ingat-ingat tuh kayak ada apa ya? Bukan trauma sih, kayak masih mengingat-ingat perjalanan lahiran normal kemarin, tapi haru-harunya juga masih ada di sana. Nah, pas di sebelahnya itu kamar aku. Jadi waktu itu dari pembukaan 1 sampai 7, 8 di kamar, kemudian langsung dioper ke sini, dekat. Nah, di belakang aku ini adalah ruang perawatan bayi. Jadi di sini sebuah bayi-bayi lucu yang baru lahir tidurnya di sini. Ada yang mungkin harus masih dalam tahap observasi, ada yang dititipin di sini. Jadi kalau mau lihat yang unyu-unyu, lucu-lucu, di sini tempatnya. Bersama Dokter Ika, dokter objinku, alias Dokter Hasra Dianika. Tuh, bagi yang pengen tahu di Rumah Sakit Bina Medika, salah satu dokter objin terbaik ini sebelahku. Jadi kita konsul itu dari trimester kedua ya, Dok ya? Kita 20 mingguan kayaknya ya. Jadi rutin kontrol sama Dokter Ika. Terus awalnya tuh aku jujur aja ya, kayak langsung bilang, Dok, aku kayaknya SC aja deh gitu. Tapi Dokter Ika selalu nggak pernah memaksa harus SC, harus normal, tapi pada akhirnya menuntun ke jalan yang terbaik gitu ya, Dok ya. Betul. Terus akhirnya kemarin berhasil bersalin dengan normal. Cepet juga ya, Dok, sebenarnya ya. Termasuk yang paling cepet sih kalau menurut aku ya. Padahal dengan induksi ya. Nah iya, jadi kemarin induksinya sekitar 7:30, lahirannya 1:30 dini hari. Yes. Iya. Jadi istilahnya kayak cuma nunggu Dokter Ika datang terus ngedon ya. Jadi Intan emang ketemu aku dari usia kehamilan 20 minggu ya. Tiap bulan, tiap 2 minggu, sampai akhirnya tiap minggu kontrol gitu ya. Terakhir malah selama 3 hari ya, Dok? Iya, karena air ketubannya, karena udah 40 minggu ya, udah 40 minggu lewat, dan taksiran berat anaknya juga udah semakin besar, jadi diminta kontrol per 3 hari gitu sebenarnya. Sebenarnya apapun jalan lahirnya, prinsipnya yang terbaik buat ibu dan bayinya gitu. Jadi apapun, mau sesar, mau normal, semuanya ada resikonya. Tapi kalau bisa lahir normal, tentu resikonya jauh lebih kecil daripada persalinan sesar. Dan ternyata Intan berhasil melewati segala macam dramanya ya, Tan ya. Sebelum persalinan banyak dramanya, tapi kan cuma aku dan Intan yang tahu. Jadi ya the best sih, maksudnya kamu hebat sih bisa menjalani semuanya dengan baik. Thank you. Ya itu pasti juga berkat dukungan Dokter Ika juga. Pokoknya pada akhirnya happy ending ya. Yes, betul. Oke, thank you Dokter Ika. Sama-sama.